Ibu-ibu, mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita bersyukur dan kita mendoakan orang yang ada di kanan kiri kita. Tetap boleh mendapat berkat firman Tuhan. Mari kita tenang sejenak, 1 menit. Saya persilahkan kita berbicara dengan Tuhan. Berdoa untuk dirimu dan menyambut orang yang boleh hadir di kanan kirimu. Tidak ada yang kebetulan. Mari kita tenang teduh. Kita berbicara pada Tuhan di dalam hati pikiran kita. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah yang sedalam-dalamnya Tuhan melihat sampai ke dalam relung hati kami. Kami tidak bisa menyembunyikan apapun dari hadapan-Mu. Justru itu membuat kami tenang, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa biarlah semua ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyambut setiap kebenaran yang Tuhan berikan. Kami mulai mendekati akhir tahun, waktu berjalan begitu cepat ya Tuhan. Dan Tuhan tetap memberikan ruang kepada kami untuk boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Engkau sungguh baik. Bapa, berkatilah kami dengan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus memberikan keteduhan kepada kami. Satu teachable spirit dalam hati kami Tuhan, untuk disegarkan oleh firman-Mu. Tetap kami rindu Tuhan, biarlah Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal, bahkan di dalam persekutuan ini tetap dipuji, diagungkan dan ditinggikan. Disitulah iman yang sejati. Terima kasih. Tuhan, tolonglah hamba Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami pun mengingat ada beberapa rekan-rekan kami yang mungkin sudah lama sekali tidak hadir Tuhan. Kami menyambut mereka dengan sukacita dalam ruangan ini. Atau beberapa yang biasanya hadir karena kelemahan fisik, karena kesibukan yang gak habis-habisnya, karena kealpaan, mereka tidak bersama-sama dengan kami. Jagai, lindungi, berkati mereka Tuhan. Izinkan Tuhan boleh beribadah bersama-sama dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu, berkatilah kami. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk ibu-ibu. Ibu-ibu, mari kita buka seri ya dari bagian firman Tuhan. Yesaya pasal 9. Yesaya adalah bagian perjanjian lama yang paling limpah, paling kaya, paling luas untuk berbicara tentang siapakah Mesias. Ya, kita buka pasal 9, Yesaya pasal 9. Ayat yang akan kita renungkan minggu lalu, Pak Tommy sudah membawakan satu kata-katanya, pasal 9 ayatnya yang kelima, nubuat tentang kelahiran Kristus. Ratusan tahun sebelumnya Tuhan memakai para nabi untuk menyatakan kebenaran. Sangat detail nubuatnya, tempatnya, dengan perawan siapa, bahkan namanya, sehingga tidak mungkin tertukar. Itu nubuatan ya, sangat detail sekali. Mari kita lihat pasal 9 ayat 5 bagian 5 saja ya, kita semua membaca 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang Wonderful Counselor. Sekarang kita masuk di bagian nama kedua yang diberikan waktu bayi itu lahir. Satu nama yang indah sekali, bukan dipilih oleh manusia, tetapi dinubuatkan ratusan tahun sebelum Kristus lahir. Namanya disebut
Wonderful Counselor, Mighty God, Allah yang perkasa. Kita translate sederhana itu Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Kristus pada waktu lahir, itu Alkitab sudah memberitahu ya, bahwa kelahirannya itu dilahirkan di dalam keadaan yang sangat very ordinary ya. Sangat biasa sekali, sangat tersamar. Jadi saking biasanya kita seringkali nggak notice ya, kita nggak perhatikan. Yesus datang dengan cara yang sangat biasa, biasa banget. Pakai cara proses seorang perempuan, biasa banget, cenderung terlalu sederhana sampai mata kita tidak terpesona. Perlu ketuk pintu setiap orang, bahkan orang boleh menolak sesukanya, nggak ada tempat bagi kamu. Jadi kelahiran Kristus itu butuh kepekaan, butuh mata iman yang notice di tengah dunia yang hiruk pikuk, sibuk sekali. Bethlehem sangat sibuk, banyak tamu saat itu. Hanya orang-orang yang memiliki kebenaran iman dan ada Roh Kudus dalam hati yang peka. Siapa ini? Dan saat itu tidak ada kepekaan apapun kecuali kandang bersama-sama dengan binatang. Dan di dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana Alkitab memberikan nubuatan itu, dan nubuatan itu sangat indah. Kita masuk di dalam satu nama Allah, itu Allah yang perkasa. Dan nama itu memiliki kebenaran apa di dalam kehidupan kita? Merubah seberapa besar? Minggu lalu Wonderful Counselor, orang dunia ini cari konselor bayarnya mahal. Orang untuk konseling itu bisa ratusan ribu hitungannya per jam. Tapi Alkitab memberitahu bahwa kita punya the great counselor. Dan kita masuk di dalam bagian Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah itu berkuasa. Sejauh mana itu memberikan dampak iman dalam kehidupan kita. Allah itu perkasa, seberapa besar kita aminkan di hadapan Tuhan. Kadang orang bilang gini, udahlah makin belajar firman Tuhan. Saya tahulah Allah berkuasa, Allah berdaulat. Jadi justru itu saya gak mau ngerepotin Tuhan. Jadilah kehendakmu. Ya udahlah, Kisiara, makin tahu, makin tidak rasa limpahnya, makin gak tertarik berdoa, makin skup kita itu kecil, makin garing ikut Tuhan. Ya karena dia berkuasa, ya udahlah. Dan saya tidak berkuasa. Bagaimana kebenaran ini justru memberikan kelimpahan kepada kita. Ada orang mengatakan, udahlah jangan terlalu berharap banyak, ntar kecewa gitu ya. Ntar kecewa, ya udah dah let it go lah, terserahlah Tuhan, suka-sukanya Tuhan karena Engkau berkuasa. Nah kebenaran Allah berkuasa itu bagaimana ya memberikan kita dampak dan kita mengucap syukur karena kita menyembah Allah yang perkasa. Bapak Ibu kita lihat ya, Allah itu berkuasa, kekuasaannya itu mutlak. Kekuasaannya itu tidak ada gap, tidak ada limitnya, tidak limited ya. Tidak ada gap, tidak ada delay. Allah berkuasa itu absolut mutlak, ya dan amin. Pasti terjadi. Allah tidak pernah gagal, ya kehendak dan kekuasaannya itu berjalan bersama-sama dan God no need anything at all. Justru karena dia berkuasa, dia tidak membutuhkan apapun di tengah-tengah dunia ini. Dia berkuasa dulu, sekarang, selama-lamanya. Oke, itu cuman tatanan doktrin. Di hidup saya sepertinya berapa persen saya merasakan Allah itu berkuasa. Kadang saya merasakan orang jahat lebih berkuasa daripada Tuhan. Kadang saya merasakan iblis bisa lebih show off berkuasa daripada saya. Ya, kadang kita merasakan kita anak Tuhan untuk beribadah tidak memiliki kuasa. Kayaknya iblis lebih berkuasa deh. Terus kalau kita lihat peperangan, kapan Tuhan intervensi? Kadang orang jahat nampak lebih berkuasa. Jadi dunia ini tuh kalau anak sekolah minggu nyanyi, He's got the whole world. In his hand, he's got the whole world. Dia berkuasa menopang seluruh isi dunia. In his hand, oke Tuhan, itu cuman bagus di khotbah 2 jam di tengah-tengah kebaktian.
Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu sisanya, di mana Tuhan berkuasa? Anak-anak Tuhan sengsara, doa itu tidak tentu dijawab. Terus kita tidak mau terlalu berharap, yang sakit tetap sakit, orang Kristen ditipu. Orang sudah sakit dapat dokter matre, nggak ada belas kasihan. Tuhan, di mana Engkau berkuasa? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar poin pertama ya. Kalau Tuhan berkuasa, pikiran, perkataan, dan kejadian itu tidak ada gap. Kita mulai dari hal yang paling sederhana. Pikiran Tuhan, perkataan Tuhan, firman, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan yang kejadian. Itu tidak pernah ada gap, tidak ada pernah delay. Oh, kita meletakkan hati kita di tangan Tuhan yang ajaib, bahwa kehendak Tuhan, kekuasaan Tuhan tidak mungkin gagal. Apapun bisa terjadi dalam dunia ini. Apa yang Tuhan buka gak bisa manusia tutup. Apa yang sudah Tuhan tutup, gak ada satu manusia dengan segala kuasa, kekayaan, powernya bisa membuka itu. Kita aminkan itu Bapak Ibu Saudara. Pikiran, perkataan, dan kejadian itu tidak ada delay di situ. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Manusia itu kita sangat terbatas ya. Kita memikirkan sesuatu, kita mengatakannya, tapi tidak tentu kejadian. Nah misalnya begini, Bapak Ibu, Ibu-ibu nanti siang kan biasa kita ada break, ada bersekutu bersama, kita makan bersama gitu ya. Bisa snack, kadang bisa makan bersama, kalau ada yang ulang tahun dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu kita tenang, saya kasih waktu 30 detik, pikirkanlah. Kira-kira siang ini kita mau makan apa? Mikir aja sih gak apa-apa gitu ya. Jangan sampai saudara mukanya terlalu bahagia gitu ya. Mikir aja, mikir. Udah ya Ibu Tere, udah ya. Mikir aja 30 detik dari sekarang. Kira-kira panggilan perut tengahmu itu berharap apa? Gitu ya. Sudah? Akan baru 5 detik. Lama loh 30 detik. Boleh ganti. Boleh, tadi mikir apa, kepingin apa, suka-suka lu lah ya, boleh ganti, terserah. Oke, sudah pikiran ya. Lalu saya akan, masih adalah 10 detik, lama ya nunggu itu ternyata. Menunggu itu tidak mengenakkan. Lalu nanti saya hitung 3 kali, 1, 2, 3 termasuk saya. Kita sama-sama mengatakan 1, 2 kata apa yang ada di dalam otak kita pingin makan apa. Ya. Hitungan ketiga ya dari sekarang. Ya. 1, semua, jangan bergantian. Cepat ya. Duduk manis, cepat ya. Oke, pikirkan 1, 2, belum Bu. Hela nafas. Ya, 1, 2, Tio ikut juga ya, boleh ya. Ikut. Oke. 1, 2, ibu-ibu dengan keras ya ngomongnya ya. Oke ya. 1, 2, ada yang terlambat cepat-cepat masuk ya. Oke, ulang. Oke, siap ya. 1, 2, 3, sate babi. Loh, Anda kok dengerin saya sih? Yang ngomong aja suka-sukanya, ayo semua bicara. 1, 2, 3, sate babi. Oke, Ibu apa? Nasi Padang. Sama deh Bu, kita pecinta. Ibu? Sayur bening tempe goreng. Aduh Bu. Ibu kan satu kata, sayur bening tempe goreng nanti, masa sepanjang itu? Iya. Saya catat ya Bu, bilnya di depan. Ibu-ibu begini, sekarang saya tanya, semua yang kita katakan kejadian enggak? Enggak, belum tentu. Kita membutuhkan item apa supaya itu terjadi? Membutuhkan apa? Usaha, bukan usahamu, usahanya panitia untuk menyediakan. Menyediakan di sini kan, membutuhkan usaha panitia, membutuhkan besar hati panitia, membutuhkan keuangan panitia gitu ya. Membutuhkan orang lain untuk support semua keinginan kamu di dalam konteks yang 2 jam di dalam persekutuan ini.
Gitu, ada delay. Kamu boleh mikir, kamu punya keinginan, itu delay. Bisa terjadi, pulang aja sendiri masing-masing. Carilah, belilah itu nasi padang, delay. Speech-nya itu delay, ada delay. Boleh, boleh. Ika kepingin apa? Gado-gado, dia mah bisa kasih gado-gado kita semua. Udah pulang aja, pulang. Nanti saya mau cari gado-gado, ada delaynya. Bisa delaynya jam, bisa delaynya hari, tergantung. Bisa seminggu, bergantung. Ada yang kepingin makan, saya mau makan buffet ya, itu bisa seminggu nabungnya, kira-kira ya. Bergantung. Dari situ kita belajar bahwa kita itu punya keterbatasan. Misal kita punya uang pun tiba-tiba hujan. Lalu tempat yang kamu mau datengin tutup. Nggak bisa kan, delay minggu depan Bu. Ternyata dari saya terbatas, orangnya terbatas, cuaca terbatas. Ya Tuhan, masalah makan doang seribet ini. Ribet, bisa kecewa. Kenapa? Maksudnya kita pun belum tentu ada uang itu. Saya pingin sate babi gitu ya. Kayaknya lumayan lah ya. Cukup lah ya kira-kira. Terus udah punya uang pun orangnya belum tentu ada. Sudah datang pun habis Bu, gigit jari dong. Ada begitu banyak variabel X yang Tuhan itu, ini masalah cuman makan doang. Yang Tuhan bilang, kamu pingin pun, kamu punya kuasa pun, kamu punya uang. Belum tentu kejadian, ada delay. Wait 24 jam, besok datang lagi. Kamu dan saya harus ikut di dalam seluruh otoritas hukum dunia ini. Hukum si penjual. Ya, kalau kami itu di Madura itu ada, kayak apa itu namanya bebek sinjai. Itu orang juaji sekali ya. Wah kalau jual tahu ya istilahnya ya. Itu kita udah antri lama. Nggak, boleh paha. Nggak bisa milih sampean. Gitu ya. Suka-sukanya dia. Betul loh. Saya paha Bu. Nggak paha, nggak paha, nggak dada. Sampean mau beli nggak? Ya, nggak mau beli minggir. Rasanya kita itu sampai belakang saya itu ketawa-ketawa gitu-gitu ya. Liatin saya dimarahin gitu. Loh jangan ketawa, kami tuh kalau pergi ke itu 8 mobil, 9 mobil. Memang rada keterlaluan sih. Jadi hamba Tuhannya suruh ngantri, itu kan yang makan itu bisa 30, 40 gerombolan sih berat kan. Antri di sana. Jadi suka-suka dia aja ngasihnya. Gitu, Bu bisa ndak yang 5 paha? Ndak bisa gitu ya. Sampai tidak mau ya mundur. Wow, kira-kira ya akhirnya kita mentaati dia. Sampai kita mikir-mikir ya, ini orang ya uang gua. Ya, gitu ya. Tapi dia punya otoritas bahkan untuk mengusir. Dan tempat itu heran ya, tidak pernah mati-matinya. Terus orang walaupun dimarah-marahin ya datang aja ke tempat itu. Kadang-kadang mikir-mikir, iya ya Tuhan. Tapi Tuhan show off dari lembar pertama. Elohim, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, pasal 1 ayat 1, dan berfirmanlah Allah, let the light be there. Jadilah terang, selesai. Tuhan itu sebetulnya bisa menciptakan seluruh isi dunia itu dalam satu kalimat. Tapi Tuhan itu juga mengatur ada 6 hari supaya dalam kekuasaan itu ada keteraturan. Supaya kamu dan saya itu bisa belajar cara kerjanya Allah. Teratur, hari pertama, kedua, ketiga gitu ya. Terang, cakrawala, daratan. Balik lagi hari keempat, matahari, bulan, bintang. Teratur ya. Hari pertama terangnya udah ada, tapi benda perang belum ada. Dindandanin sampai teratur. Kekuasaan tanpa keteraturan, chaos, kacau. Bisa ya? Kalau orang berkuasa suka-sukanya dia tanpa keteraturan. Tuhan itu kemahakuasaannya teratur Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memindahkan gunung. Tapi apa kalau lalu semua orang klaim memindahkan gunung boleh terjadi. Selain kita ini cuma ciptaan, ya rusak planet bumi ini. Kalau suka-sukamu memindahkan semuanya. Bu Gesi pindah ke sono, lalu Ibu Esther bilang gue gak cocok guys, gue pindah lagi ke utara gitu ya. Kasian kita ini hidup di tengah rotasi bumi ini. Dan poinnya adalah apa? Tuhan hanya berkata-kata dan semuanya tadi taat. Tuhan perintahkan apa-apa saja. Waduh itu membuat kita luar biasa. Tuhan memberikan show kepada kita itu. Saya gak perlu apa-apa. Gak ada yang bantuin, malaikat gak ada. Saya berbicara satu demi satu itu jadi. Baru Tuhan memberkatinya.
Itulah keindahan. Jadi pertama ya, kemahakuasaan Tuhan itu pegang seumur hidup kita. Tidak butuh apapun, tidak ada delay. Dan kalau kita lihat ya ada kemahakuasaan Allah, seluruh karakter Allah. Karakter Allah itu sabar, Allah itu apa? Karakter. Kita terjemahkan dengan sifat. Allah itu sabar, Allah itu cemburu, Allah itu apa? Adil, ya. Allah itu apa lagi? Kasih, betul. Allah itu apa lagi? Setia, ya Allah itu setia. Apa lagi? Allah itu maha murah, Allah itu mengampuni, Allah itu panjang sabar, long suffering. Jadi pakai kata long suffering, yaitu menarik ya, sabar itu panjang menderita. Apalagi? Apalagi? Allah itu kudus, Allah itu baik, kebaikan Allah ya, goodness of God. Tapi kalau semua karakter Allah yang tadi kita sudah sebutkan, tidak ada karakter dia itu maha kuasa, kemahakuasaan Allah, langsung semuanya ini berasa ambruk. Yaitu apa? Kesabaran Allah, apakah jadi kelihatan indah? Kagak, kelihatannya apa? Perlu dikasihani. Allah itu sabar ya, tapi tak berdaya. Seluruh karakter Allah yang tadi kita sebutkan, kesetiaan Allah. Iya sih, Allah itu betul-betul setia. Tapi kesetiaan Allah menjadi apa? Janji gombal. Ya memang dia setia, tapi tidak berkuasa. Ya kita suruh aja pegang-pegang janjinya. Suruh aja pegang, tapi it is mission very impossible. Bisa jadi, bisakah? Kagak, ya oke lah Tuhan itu pembohong lah ya. Sudahlah suka-sukanya Tuhan. Kita lihat Allah itu baik, kebaikan Allah, tapi tidak maha kuasa. Oh kebaikan Allah cuma diapain? Kesian ya Allah, sebenarnya Allah itu baik, tapi kurang perkasa. Allah cuma dikasihani. Lalu kebenaran Allah juga menjadi apa? Teori palsu. Jadi satu kebohongan. Ya dia memang Allah yang benar, tapi dia tidak berkuasa. Kebenarannya cuma berlaku di sorga, tidak berlaku di bumi. Kita berdoa jadilah kehendakmu di bumi, itu mesti taat seperti kehendak yang di sorga. Nah kita lihat ya, maka seluruh itu kita tahu bahwa tidak mungkin gagal. Cuma pikir ya, ada orang bilang gini, enggak tuh, aku tahu Allah berkuasa, tapi gua mau bohong suka-suka gua. Ayo, memangnya di mana? Saudara pernah, ini jiwa yang Alkitab bilang itu orang tidak kenal Tuhan itu mengangkat kepala dan hidungnya tengada ke atas. Tuhan emang ada dan Tuhan mentertawakan orang-orang seperti ini. Coba saudara, Allah maha kuasa, tapi bukankah sepanjang hidup kita tanpa kita sadari atau kita sadari kita mengatur hidup kita, saya yang berkuasa. Saya yang berkuasa, no need God. Saya bangun pagi-pagi, enggak ada saya tertarik mau berdoa. Mana HP saya? Itu kemarin Sofi belum di check out itu ya. Mana HP saya? Malam itu belum jawab WA. Apakah saudara tertarik cari Tuhan? Enggak. Allah berkuasa, enggak berkuasa ya terserah. Dia cuma penonton di sorga sana. Tidak terimplikasi di planet bumi ini. Kenapa? Saya mau bohong suka-suka saya, bisa kok. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bisa ngikuti ya pergumulan ini ya. Kalau dia berkuasa, berkuasanya itu seberapa besar otoritasnya. Bapak Ibu lihat ya, Allah itu berkuasa. Bahkan berkuasa mengizinkan beberapa dari kamu dan saya sengaja berontak, sengaja melawan, sengaja mentertawakan, tapi jangan lupa bahwa kekuasaannya tidak pernah bisa dibatalkan oleh siapapun, bahkan penghuni sorga dan siapapun di dunia ini. Yaitu apa? Pasti akan ada kontra suatu kali waktu. Begini misalnya, saya mau bohong suka-suka saya, emang Tuhan di mana? Perhatikan ya, kita sudah seumur gini itu kita notice. Semua orang yang berani bohong, entah apa yang terjadi ya. 1 tahun kemudian, 1,5 tahun kemudian, minggu depan ada aja orang yang memberitahu kepada kita kalau dia itu bohong. Pernah gak? Heran ya, semua kebohongan kadang kita gak tahu, kita biarin aja lah, hoax. Nanti saya sendiri lihat berapa waktu kemudian itu tidak ada tempat yang gelap yang tidak ditelanjangi Tuhan. Gak ada, semua itu akan dibukakan. Oh baru bilang,
Walah, dia bohong. Oh betul ya Bu Mercy. Tapi itu udah lewat lama, kita pun udah lupa detailnya seperti apa. Cuman pegang prinsip, nggak ada. Nggak ada dari kamu itu bisa kamu pikir, oh saya bohong, nggak ada. Kita lihat di pengadilan, lihat di semua, itu tinggal tunggu timingnya Tuhan. Satu kali itu akan dibongkar. Satu kali bahkan kan kamu udah nggak ada, baru semua itu kebongkar Bapak Ibu Saudara. Kebongkar berapa jorok pikiranmu di kamarmu itu setelah orangnya meninggal. Bapak Ibu kadang kita kalau lihat crime scene investigation itu cukup menakutkan ya, ketika disebutkan dari sekian psycho pembunuh-pembunuh itu tingkat guru dan para rohaniawan hamba Tuhan itu masuk 17-20%. Di luar kelihatan baik, di belakangnya mereka punya goa yang busuk penuh bangkai. Menakutkan, jangan main-main. Ya, mau bohong, mau hidup. Allah itu Allah yang berkuasa. Silahkan sementara waktu kuasa KW yang kamu kudeta itu, kuasa bajakan itu loh. Kuasa palsu itu loh, KW yang namanya KW kan namanya mirip Bapak Ibu Saudara. Kalau KW beda ya enggak, KW itu yang nipu goblok banget itu. KW itu mirip-mirip ya Tuhan berikan, sudah bohong-bohong kamu yang seperti iblis bilang, seluruh dunia ini punya saya berikan kepadamu kalau kamu menyembah saya. Lah bohong banget lah, ya dibiarin nama Tuhan. Sampai kemudian adalah apa? Enyahlah engkau iblis, diusir, mati gaya dia. Maka Bapak Ibu kalau dari bagian ini kita akan melihat satu hal, tidak bisa enggak bisa biasalah ya. Ini suka-suka gua, enggak. Suatu kali waktu boom itu akan ada benturan dan menunjukkan you are nothing. Ya, kamu ambil kuasa saya itu sementara waktu. Bapak Ibu, sehingga kekuasaan Allah ini pasti dibenturkan dengan kekuasaan tanda kutip tadi yang saya bilang bajakan itu loh. Kenapa? Dari awal di Taman Eden itu manusia itu yang mau dikudeta adalah saya itu tidak mau ada yang ada di atas saya. Semua manusia itu tidak mau dikontrol Bapak Ibu Saudara. Kamu dan saya gambar rupa Allah, itu karena Allah berkuasa maka kamu dan saya itu punya gambar rupa Allah, punya potensiali power, kuasa. Kita tuh punya keinginan kuasa, kita gak suka antri, bener gak? Kenapa kita gak suka antri? Iya selain lama, ayo coba mikir esensinya apa? Bosen, baik, lama, bosen, orang antri itu apa? Capek, apalagi? Ya selain itu praktisi esensinya apa? Saya bolak-balik kalau pergi ke bandara, itu kadang-kadang di toilet pun gitu ya. Kita udah nunggu lama-lama, swing lah di depan. Kadang kita bilang, Bu antri, masih nyinyir. Enggak, saya cuma lihat di kaca gitu ya. Saya, oh oke, nanti pintu buka, swing nyelonong. Rasanya gua pengen gedor-gedor gitu ya. Mercy hanya untuk pembuangan kotoran, kuasailah hatimu. Kadang-kadang tarik nafas ibu-ibu gitu ya. Exhale, emang perlu apa? Tapi jengkelin banget kan. Kenapa orang gak mau antri? Kenapa orang gak suka antri? Esensinya apa sih sebetulnya? Capek, bosen, apa? Buang waktu, kenapa? Menguji kesabaran, ya baik, kenapa? Karena dari hal yang sepele, ecek-ecek, receh, mengantri, disitulah kamu belajar. Kamu itu tidak punya kuasa. Kamu punya uang pun kamu gak punya kuasa, antri gitu ya. Di masalah pertoilatan pun kamu antri. Di situ kami baru merasakan bahwa si pemegang sapu yang nyuci-nyuci ini mengatur hidup saya. Gitu ya, mundur loh, mundur Bu, antri Bu, mengerti maksud saya? Kamu tuh seluruh hidupmu itu kenapa sih kita tuh jahat banget, saya gak mau kau ngatur hidup saya. Tuhan bilang, ya ilah emang seluruh hidup lu kamu gak ada yang ngatur. Kamu diatur tukang sampah, diatur RT-mu, diatur kayak saya. Ibu harus pilih ke saya ya, RW di tempat saya. Saya mau pilih yang lain. Masalahnya enggak ada yang lain Bu, calonnya tunggal. Oke, ya you have no choice kayak gitu ya. Kayaknya kita, saya nggak mau diperintah Tuhan. Ya Tuhan cuman mentertawakan kita. Kamu diperintah saya nggak mau, kamu lo diperintah tukang kebon, kamu lo diperintah tukang satpam di mana di kantor, kamu mau antri ke bank, kamu diperintah sama tukang bersihin toilet, lu masih lebih bisa terima. Itu
anehnya kamu dan saya. Ya, kita lebih suka diperintah orang yang di bawah kita. Karena apa? Ingat ya, kalau kamu tuh terbiasa gak suka diperintah Tuhan. Tuhan kan di atas, manusia di tengah, semua yang lain kan di bawah kaki kita. Kalau kamu tidak mau menghormati yang diperintah di atas, minggir lu Tuhan. Tuhan gak bisa diminggirkan, kepala lu yang dibalik ke bawah. Dijungkir balikin sama Tuhan gak bisa, Tuhan itu selalu di atas. Kalau kamu gak mau terima Tuhan, Tuhan bilang gak apa-apa nak. Kamu itu yang mempermalukan dirimu, dijungkel. Kita itu lebih taat sama HP kita, orang-orang yang di bawah kita. Beberapa orang lebih taat pada binatang peliharaan dia. Yang gak bisa pelayanan, gak bisa KKR, gak bisa apa. Karena demi si dogi ini gitu ya. Ya kamu loh untuk Tuhan kok perhitungan banget. Kadang kita kesian. Lah ngatur binatang, makan dari tangannya pagi. Harus bangun pagi-pagi, makannya 1 hari 2 kali. Jadi harus di blender. Saya bilang ini, melayani Tuhan susah, melayani airnya Tuhan permalukan kamu. Lu cuman jadi babysitternya dogi lu. Uncene kasih vitamin satu-satu. Saya nggak maksud apa-apa loh. Saya tuh kalian tahu saya tuh beberapa pecinta anjing, pernah sampai menyelamatkan di apa itu di dulu waktu di STT tidur, tapi baru lihat siapa-siapa yang tidak menghormati Tuhan. Tuhan bilang, nggak apa-apa. Let it go. Nanti kamu itu jadi panggung yang kamu akhirnya melihat bahwa nilai-nilai yang kamu buang di atas itu nanti menyerap ke seluruh tulang sumsum kita. Itu kita akan membiarkan yang di bawah kita itu memerintah kita. Anak itu harusnya di bawah kita, taat sama kita. Dia ganti perintah kita. Kalau nggak bisa anak, siapa? Binatang yang kita pelihara itu akan ganti perintah kita. Orang itu bisa cepet pulang, cepet. Kenapa? Suamimu sakit ya? Bukan bu. Terus gimana? Anggrekku pada mati, kurang ajar nggak kira-kira gini ya? Karena apa? Ibu jangan ketawa, itu anggrek itu satu itu harganya mahal, jutaan. Oh oke, ya sudah pulang Lala. Kalau gini gue udah habis kata-kata mau nasehatin. Pulanglah dengan senang nak, pulanglah, rawatlah anggrek-anggrekmu itu ya. Kira-kira, kenapa? Semua yang tidak terlatih mempersilahkan Tuhan berkuasa atas hidupmu, jangan main-main. God still a God, let God be God, let man be man. Tuhan tidak pernah membiarkan kemuliaannya dikudeta oleh siapapun. Soal gitu, kamu biasa rampas punyanya Tuhan, dibiarin tuh bohong suka-sukanya. Hidup, gua ngatur hidup gua lah, suka-suka gua. Saya bilang pada, ya masih keponakan saya, gua lagi saya telepon malam jam 9:30, gua lagi ibadah, kaget saya, ibadah 9:30 malam, by online. Saya bilang kenapa nak? Iya minggu tuh di kantorku yang baru harus ini kebaktian ketemu klien. Itu loh kamu kerja dari Senin sampai ini, masa kamu ibadah minggu pun kamu ndak bisa datang sama Tuhan. Tetap ibadah gitu ya, ambil yang jam 9 malam. Saya begini, oh jadi Tuhan ngikutin jadwal kamu ya sampai segitunya ya. Yaitu apa? Sisa-sisa waktumu, sisa-sisa tenagamu, sisa paling akhir, Tuhan saya nggak bisa ya, sabat itu pagi sampai sore ketemu klien. Jadi please ya Tuhan ngikutin jadwal saya ya. Tapi dengan kalimat Hipokrite, aku kan tetap ibadah. Ini kelihatannya sepele, aku tuh sibuk-sibuknya loh ya maksudnya tante, tetap inget Tuhan. Dalam hati saya ya, suami saya bilang tenang, jangan memaki orang di HP. Aku tetap loh, buktinya malam aja aku masih kebaktian. Saudara perhatikan ya, kelihatannya begitu aja sudah berkorban. Sudah biasakanlah Tuhan itu berkuasa. Kalau enggak, hidupmu sama hidup saya itu makin tua antik. Bukan unik, makin antik, aneh, cenderung aneh. Dan kita melakukan suatu keputusan-keputusan yang tanpa kita sadari karena berjalan sudah sekian tahun. Orang langsung lihat gini, kasihan ya orang ini. Kenapa? Karena kamu terbiasa membalik kepalamu ke bawah. Kalau kamu tidak mau hormat sama kekuasaan saya nggak bisa dikudeta, saya tetap di atas. Kamu yang saya balik kepalamu, maka semua yang ada di bawah itu berkuasa mengatur hidup kamu. Ya, entah bosmu, entah atasanmu yang harusnya kamu bawa dia di hadapan Tuhan, malah kebalik. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti ada benturan kalau kamu tidak terbiasa mempersilahkan Tuhan itu berkuasa atas hidupmu. Kedua,
Kamu dan saya itu tidak bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Gak bisa. Gak mungkin kita bisa melarikan diri di hadapan Tuhan. Ya, maka kalau pilihannya tadi kita bahas, pilihannya adalah Allah yang bertahta, berkuasa atas hidupmu, atau kamu yang berkuasa untuk mengatur hidupmu. Pokoknya kita itu memang didesain Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kalau kita tidak mau menyembah Tuhan, ya pasti ada Tuhan yang lain dalam hidup kita. Pokoknya kita didesain untuk worship, untuk menyembah. Itu kemarin saya khotbah ya di umum, untuk berpegang. Ya kalau kamu tidak mau kepada Tuhan, ya Tuhan, Tuhan tuh. Ada yang lain. Kalau enggak Tuhan pasti, ya saya enggak jawab kan Bapak Ibu-Ibu yang jawab ya. Pasti ada yang lain. Kenapa? Tadi kita sudah bahas. Kenapa? Masalah antri aja. Ternyata di dalam diri kita itu ada satu spirit yang berontak di dalam diri kita, yaitu apa? Kalau bisa saya yang berkuasa dan mengontrol hidup saya. Makanya Adam Hawa kepingin jadi Allah. Udah top. Meskipun Taman Eden itu bagus, indah, tapi kurang satu. Nah itu natur manusia. Gak bisa puas. Gak bisa puas. Bayangkan semua, satu jenis apel aja itu turunannya, warnanya itu bisa puluhan item. Jenisnya apa, kulitnya hijau, orange, kuning, ya apa itu marun lah, burgundi, whatever. Semua jenis yang dari kecil, apel cherry, apa semua. Kamu nikmati, itu satu jenis, gak ada habis-habisnya. Itu digilir tiap hari gak mungkin bisa bosen. Tetapi pohon yang itu tidak boleh ya. Nah, -1 saja itu bikin kamu dan saya kepingin mengkudeta Tuhan. Ini memang ciptaan yang tidak tahu tidak tahu terima kasih. -1 saja itu langsung mengaburkan semua. Kita tuh 1 tahun 365 hari ya. Tiap hari dijaga, dipelihara Tuhan. Diatur Tuhan, kita nggak ada kecelakaan, apa semua baik. 1 hari aja kita tidak sesuai dengan keinginan kita, langsung 364 hari jadi jelek. Kenapa Tuhan? Kenapa? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka Alkitab lihat ya, kita lihat ya, di dalam seluruh kehidupan kita, mau pekerjaan, mau rumah tangga, mau pelayanan, itu ada natur saya yang mau berkuasa. Saya sangat terpukul ya di gereja ini, bahkan orang-orang itu mau pelayanan atas nama bahkan mau mengabarkan Injil. Tapi dia tahu bahwa dia tidak berkuasa mengatur. Orang bisa gak mau pergi, bertobat ya. Orang pelayanan, saya mau pelayanan Pak Tommy, saya mau mengerjakan ini. Oh oke, melangkah lebih dulu. Terlalu diberitahu, tetapi yang ini, biar dia yang ngerjakan. Kenapa bukan saya? Manusia itu pecinta kuasa Bapak Ibu Saudara. Diatur kita kalau pergi KKR, sampai di sana kamu dipindah, di rolling, tempatnya bukan di situ lagi. Loh kenapa? Kenapa saya harus dipindah? Kenapa yang itu enggak dipindah? Kenapa tidak dipindah? Orang begitu saja, kenapa? Kenapa bisa begitu? Di dalam hati kita itu udah ada satu kehausan yang bisa. Saya mau melayani Tuhan sepanjang saya menegakkan kekuasaan. Lancar Tuhan, segala sesuatu lancar dan kita bersyukur. Kalau ada orang-orang di gereja seperti ini ya, orang-orang seperti ini saya tuh limited sih pelayanan. Tapi saya dengan mata kepala saya sendiri melihat bagaimana orang-orang ini akan disingkirkan Tuhan. Minggir. Dan Tuhan ganti dengan orang-orang baru, orang-orang lebih sederhana, bisa lebih bodoh daripada orang ini. Tapi pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Bahkan bisa jauh lebih baik. Jangan main-main dengan otoritas Tuhan atas hidup kita. Jangan main-main sesuka kita di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baiklah kita menghidupin ini dan terakhir kita belajar. Kalau Tuhan berkuasa, itu kekuasaannya Tuhan itu sangat kreatif sekali. Kreatif, milikilah keluasan hati untuk menerima kekreatifan Tuhan. Tuhan itu bukan kayak kita yang kalau saya lihat gambaran anak sekarang Gen Alpha pun kayak masuk ke pelajaran baru kan, creation, gambarlah cipta anak kelas 1 menurut gambaranmu. Kan kita syok,
Waktu melihat anak itu menggambar pemandangan, itu satu garis ditarik, dua lengkung, kenapa ketawa? Lalu digambar seret-seret ada V, 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 suka-suka mau V, 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 panjangnya. Kenapa? Lalu tinggal gambar lingkaran, lalu bikin kayak rambutan. Suka-sukamu. Gambar apa ini? Pemandangan. Pernah lihat muridmu gitu? Saya aja masih kaget. Saya sampai gini, Tuhan sudah lewat setengah abad loh ini. Kok kayak gini lagi gambarnya? Itu kan masa-masa VOC dulu kan, kita pendidikan VOC kita gambarnya kayak gitu kan. Gak berubah-berubah tuh. Pemandangan lihat punya temen sama, lihat depan sama, itu tergantung V-mu berapa besar, rambutannya berapa besar, udah kumpulkan ke guru, gurunya model maafkan Tino Sidin zaman dulu, bagus gitu ya. Gambar dari Esther bagus, Duma bagus, Sri lo kok sama Sri, bagus gitu ya. Selalu bagus, nggak ada saudara, entah kenapa ya parenting di Asia kayak begitu ya. Seperti itu, jadi nggak kreatif, ya cuman itu taunya pemandangan, nggak ada lain. Ya cuman gunung, lalu sawah, padahal banyak, ada pantai, ada at the zoo, at the forest, apa banyak kali ya, lain-lainnya ya. Apa itu, antariksa lah apa-apa, nggak bisa anak-anak kita. Terus kita sekarang pun, ya Tuhan bilang nggak gitu, Tuhan berkuasa. Tuhan kalau kau berkuasa, ibu-ibu kan ada lagu, tak tersembunyi kuasa Allah. Jangan fales. Saya juga, bagus loh lagu itu. Itu papa saya, mama saya ajarkan, itu si pencipta maksudnya baik ya. Berhubung makin ke belakang kita ini makin radikal ya, mengkudeta kuasa Allah. Kalimat itu tuh nggak lagi kelihatan devosinya. Kalau kita dengarkan kesaksian orang, hamba Tuhan, Tuhan dengar doa saya, akhirnya saya sembuh. Tuhan dengar doa saya berdoa semalam suntuk, akhirnya tanah itu dikasihkan Tuhan, whatever. Kita tuh selalu mikir, kalau dia disembuhkan Tuhan, saya juga harus disembuhkan. Itu baru namanya Allah berkuasa. Harusnya begitu. Kalau dia doanya semalam suntuk, anaknya berhasil, saya juga 3-4 malam suntuk. Itu cuma 1, saya lebih gitu ya. Dan anak saya harusnya dapat lebih dari dia. Itu maunya kita. Lah yang jadi Tuhan siapa? Ya kamu dan saya yang jadinya Tuhan. Kira-kira sederhana itu kan. Jika engkau berkuasa Tuhan, maka engkau akan begini-begini. Ya Tuhan bilang, loh kamu ini tipu-tipu ya. Jika engkau berkuasa kita rayu-rayu, ya yang berkuasa itu kehendak kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengaku Tuhan berkuasa, kita harus mengakui. Silahkan Tuhan itu punya cara yang kreatif dan ajaib dalam hidupku. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, walau ngerinya 2 kali, belakangnya tetap sedap. Puji Tuhan, kalau itu dibalik, hancurlah hidup kita ya. Sedap ngeri-ngeri, koma ngeri-ngeri gitu. Apa itu ngeri-ngeri sedap, titik, full stop, gak boleh nambah lagi. Walaupun filmnya keluar 2 kali ya, ada ini ya, ada lanjutannya ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan hidup ini ikut sama Tuhan ngeri-ngeri sedap. Karena Tuhan itu pola pikirnya seluruh semesta. Pola pikir kita sekeluarga. Kita itu menang lomba badminton 1 RT kayak saya, lumayan. Ada pialanya loh. Mama saya bangga, itulah satu-satunya piala yang pernah kamu miliki. Lomba 1 RT. Peserta cuma 3 orang. Lah kamu menang di situ. Kagak bisa ke RW, kagak bisa ke lurah, ke camat, seterusnya. Lah tabelnya Tuhan itu desainnya seluruh semesta. Lah kamu ngurusinnya seluruh keluarga. Ya nggak nyambung, nggak masuk itu. Seperti tutup botolmu itu mau menutup baskom yang besar. Tenggelam kita di situ. Kok nggak bisa nutup Tuhan malah tenggelam? Aneh. Kemahakuasaannya kalau kita bilang, saya mau Tuhan kalau Tuhan sudah tolong misalnya siapa namamu Ika?
Ika ya. Tuhan sudah tolong Ika begitu, maka kalau lain ditolong saya juga. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, kemarin saya khotbah saya bilang apa? Misalnya ya, kita bayangkan Pak Tong. Pak Tong yang hebat, very smart dan orang mengakui. Terus waktu Pak Tong keluar ada anak TK. Terus dia bilang, Pak Tong, Pak Tong. Pak Tong, ada apa gitu ya, gak bisa niruin lah gak apa-apa lah ya. Terus, oh Pak Tong gak tahu mamaku, Pak Tong hebat. Oh ya, Pak Tong, aku lihat itu pinter loh. Oh ya, terus anak itu bilang sama Bapak Pendeta Stifung, Pak Tong, kalau Pak Tong hebat, Pak Tong ke rumahku ya. Oh ya, kenapa? Pak Tong harus main jungkat-jungkit di rumahku. Terus Pak Tong bilang, kenapa harus main jungkat-jungkit? Pak Tong harus membuktikan kalau Pak Tong itu hebat, harus main jungkat-jungkit di rumahku. Kan kita lihat, anak ini demam kah atau apa gitu ya. Kita mungkin cari emaknya di mana nih ya gitu ya. Terus Pak Tong bilang, kenapa harus begitu? Karena Pak Tong, semua teman-temanku yang hebat di kelas itu, semua sudah pernah coba jungkat-jungkit di rumahku Pak Tong. Jadi yang namanya semua orang hebat harus bisa jungkat-jungkit di tempatku. Kayak gitu loh Bapak Ibu Saudara, bisa ngerti ya maksud saya? Semua orang hebat di kelasku, semua pernah coba jungkat-jungkit di tempatku, itu baru namanya hebat. Yang perempuan-perempuan Pak Tong, penakut, cemen, gak ada yang berani. Pak Tong hebat bukan? Harus coba jungkat-jungkit. Kayak gitu, bisa ini kan menyederhanakan. Kayak begitu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau berkuasa, maka engkau harus main jungkat-jungkit dengan saya. Itu A benar, B benar, jawabannya C. Dua-duanya nggak berhubungan. Bukan, ya memang Pak Tong hebat, ya memang jungkat-jungkitmu itu enak, keren. Tapi itu nggak nyambung, jawabannya C. Jika dua pernyataan benar dan tidak ada kaitannya. Gak ada kaitannya. Lah Allah itu tetap berkuasa, nggak harus. Allah itu berkuasa Bapak Ibu Saudara, kalau kita sembuh, ya dan amin. Tapi Allah juga berkuasa dengan lebih hebat dan ajaib. Pada waktu aku lemah, aku kuat. Pada waktu aku lemah, aku kuat. Itu bukan permainan kata. Pada waktu kita lemah, Allah masih bisa berkuasa nyata enggak? Masih. Tuhan bisa sembuhkan saya. Tapi saya juga ingat, saya pernah akhirnya bisa tidur itu tidak minum obat-obatan waktu saya berdoa. Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan saya pun enggak masalah. Cuma sisa-sisa waktu itu jangan susahin orang. Kedua, masih boleh melayani. Dalam nama Yesus, amin. Langsung. Suami saya sampai besok pagi membangunkan. Dia kok gak bangun-bangun ini istrinya. Lega sekali aku, ternyata penakut juga ya, stres itu di kepala. Sudah Tuhan, cuma minta satu hal. Kalaupun sakit gak apa-apa, cuma bolehkah beri ruang waktu melayani? Maaf ya, tanpa bermaksud sedikit pun. Saya nggak punya contoh yang lain ya Bapak Ibu. Maksudnya itu tidak mau, ini loh saya please ya, semua pengurus yang ada di sini, kamu semua tahu bagaimana Tuhan memakai saya jauh lebih ajaib. Bahkan pada waktu saya sakit, daripada waktu saya sembuh. Nggak berani mereka. Saya ingat sekali ya, habis saya di kemo itu, Bapak Ibu yang pernah saya kirim foto, seluruh otot-otot saya itu, kering ya. Mengelupas jadi kelihatan, jadi kayak saudara tahu Spiderman yang ada garis sampai belakang, tangan kiri saya nggak bisa gerak. Ibu Dina masih ngerti saya belum, saya pakai penter Pak Tommy, saya pakai kanan, tetap menyetir karena saya harus ke gereja, harus ngerjakan ini itu dan lain sebagainya. Ya, selesai di kemo, waktu obat kemo masuk, saya bilang sama suster, sus bisa cepetan sedikit nggak? Dia liatin saya, ini infus. Dicepetinnya kayak apa Bu? Tangan ibu urat ininya nadinya bisa pecah. Kan orang dia sendiri pakai kayak astronot karena kalau itu netes tembus kan di kulit. Jadi selesai, kenapa? Saya baru ingat kan itu dia ganti jam sehingga saya harus PD, waktu itu masih online. Cepet nyampe, semua liturgi sudah nyanyi berapa kali ya waktu itu entah ya. Mari kita menyanyi lagi by online. Selesai, Bu Mercy buka, selesai. Oke, mari saudara, lupa waktu itu botak belum pakai topi. Gitu ya kira-kira. Dan saya bukan mau menonjolkan sesuatu yang lelucon. Saya bisa melihat loh Tuhan, kayaknya saya dulu jauh lebih rajin loh daripada sesudah saya
sembuh. Kita bukan orang yang jadi masokis ya, haus penderitaan. Bukan, pecinta penderitaan. Tapi saya juga mengaminkan, pada waktu kita tak berdaya, itu tahta Tuhan nyata bersinar, berkuasa, melampaui hikmat marifat kita. Kadang-kadang pikir, capek sedikit kata saya ngeluh sama suami saya, Tuhan ingatkan, dulu kamu itu masih bisa khotbah 1 jam. Ini sariawan segede-gede apa, sedikit-sedikit ngiler, Jadi ingat Pak Tong khotbah, orang nanti pikir saya itu ada gigi palsu, kok mau jatuh ditarik-tarik gitu ya. Waktu khotbah nggak merasa apa-apa, stres. Tapi selesai khotbah, tung, sakit saudara, selesai. Jadi bisa melihat apa? Oh, giliran saya fokus mau doing something yang memang Tuhan sungguh-sungguh perkenan. Ada aja caranya Tuhan memberkati, ada aja. Habis gitu yang saya kesakitan kemungkinan lalu Tuhan biarkan seperti tentara yang terkapar, tidak. Selama saya sakit Tuhan itu kirim terlalu banyak burung gagak untuk memberi saya makan. Tahu ngerti maksudnya burung gagak, bukan burung gagak beneran gitu loh maksudnya ya. Berapa ibu kok masih asing nih yang baru-baru. Ini burung gagak lah, mendekati kematian ini burung gagak. Ada aja yang bawain sepotong roti, ada saja yang di luar pikiran saya. Dan itu meredakan terlalu banyak penyakit yang ada lewat. Dari situ makanya Paulus katakan, pada waktu aku lemah, aku kuat. Ya, Paulus minta sembuh cabut duri dalam daging, tapi Tuhan jawab dengan cukuplah kasih karuniaku padamu. Cukup. Jangan minta lagi. Cukup. Minta sembuh, minta keselamatan, minta apa? Saya enggak kasih. Cuman saya kasih karunia melewatinya. It is enough for you. Jalan saja. Saya kasih karunia. Bapak Ibu cara Tuhan itu ajaib. Yang ini sembuh. Yang ini panjang lamanya. Diberi 10 tahun berobat baru meninggal. Bonus 10 tahun. Ada yang gak bisa sampai 10 tahun, gak apa-apa. Di dalam segala perkara asal nama Tuhan dipermuliakan. Milikilah hati itu, baru kamu tahu betul-betul our God is a great God. Kalau enggak teori, gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa, pakai saja. Itu jiwa seperti itu. Tuhan itu kalau tolong bangsa Israel caranya, lihat saja ya, nonton di rumahmu ya. Saya kasih tulah itu semua saya matiin di Mesir, di Egypt mati. Mereka keluar, Tuhan, jangan perang. Diam saja, aku yang berperang, 600 kereta dijungkirkan Tuhan. Tapi setelah itu perang. Kamu perang Yosua, Musa angkat tangan. Gak ada satu yang sama loh, angkat tangan. Aneh ya, waktu turun, nah ini jenis perang fitness. Tanya sama mereka berdua ya, bagaimana itu naik? Harun naik, topang sama Ur menang. Giliran turun kalah, itu kan aneh. Orang di bawah lihat, lah itu kok bergantung tangannya dia gini ya. Terus angkat menang. Tapi apakah Tuhan selalu pakai cara gini-gini? Enggak. Cara selanjutnya adalah Tuhan bilang apa? Baris berbaris indah. Ayo baris. Baris berbaris indah kan? Yeriko. Baris. Itu semua orang 7 hari tertawakan mereka. Weh budak. Kapan kamu perangnya? Ayo serbulah kami. Mereka cukup baris berbaris gitu liatin orang-orang itu. 7 hari dan hari ke-7 dari pagi sampai malam suruh puter 7 kali. Apa enggak kayak gasing itu? Dari pagi. Itu orang di belakang itu kasihan ya, padang gurun sudah membuat mereka stres gitu kira-kira ya. Semua orang nunggu ngetawain orang-orang yang bruk. Muter sekali, bruk lagi sampai 7 kali. Saya pernah cerita ya tersesat di satu gereja. Depan itu ada satpam. Pak mana? Oh ibu gereja sana ini kiri belok terus sampai gitu. Oke Pak, jalan lah kita. Puter lewat gang sebelah sini. Ketemu satpam itu lagi. Terus bilang, dia buka, ibu lihat tangan saya gitu ya. Driver sebelah, lihat. Terus nyampe gitu ya kira-kira. Oke. Lewat mana gang-gang kecil, lewat dari depan. Loh kayaknya satpam itu lagi deh kira-kira ya. Terus dia marah, ibu taati saya, kok kamu selalu lihat saya, ini loh anak di sebelah ini omong-ono kan karena dia lihat saya. Terus saya bilang sama dia, tenang Pak, kami tersesat baru 3 kali. Kalau 7 kali robo gardumu itu, baru 3 kali, enggak apa-apa. Jadi balik lagi puji Tuhan, kali keempat kita enggak masuk ketemu Bapak itu lagi, langsung ketemu Bapak pendetanya. Poinnya adalah apa?
Kan seru, itu ilmu perang dari mana? That's it ya, kamu kalau Tuhan itu showing His power, semua mulut harus mengaku, setiap lutut harus bertelut. Gak bisa Tuhan, kau terlalu ajaib. Kepalaku ini gak sanggup mencerna seluruh kehebatan Tuhan. Bagaimana gunung-gunung bintang itu tinggal dipanggil, berbaris, kata Mazmur. Tuhan, beri mataku itu kagum melihat cara Tuhan itu bekerja. Lah pergi di Yeriko, sudah suruh baris. Syarat kedua adalah apa? Selama baris berbaris, dilarang berkata-kata sepatah kata pun. Apa enggak stres kayak gini? Bersyukur perempuan gak ada di situ. Bener loh, waktu saya cerita ini masih di pusat, saya cerita lalu Tuhan suruh mereka, lalu mereka baris berbaris. And no word at all, gak ada kata-kata. Itu bisa anak satu, loh kok gak boleh omong, kenapa, why miss? Waktu saya langsung gak tahu loh saya itu mau jawab apa. Baru gak saya, iya ya Tuhan. Kenapa mereka gak ngomong satu kata pun loh gak boleh. Kenapa Tuhan caramu seperti itu? Saya mati gaya gue beneran. Baru saya Edmund baru habis si apa itu Kevin jawab, baguslah. Nggak boleh lah mereka ngomong-ngomong, nggak usah ngomong. Supaya jangan banyak berdosa ya Miss. Keren nggak? Kenapa Ika kamu bilang gini, kenapa? 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 Ayo kenapa? Pengurus jawab, kenapa? Kenapa kok gini? Kemarin ikut kebaktian sekarang lupa. Kenapa? Iya, bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang selalu bersungut-sungut sebelum ini. Bayangkan lo kalau baris berbaris doang. Kayak mana lah ikut Tuhan kita ini kira-kira ya. Apa kurang kita ini kayak gini? Maksudnya apa? Jelaskan. Sudah sebelahnya lagi Bu Mercy. Iya. Kau tahu lah itu tuh, gimana tuh Tuhan. Apalah jadi malu lah kita ini dilihat sama mereka. Capek kali ikut Tuhan ini, udah mulai goceh dah satu-satu. Belum lagi kalau situ ada Bapak Tuhan. Anakku ini loh bingung di belakang suruh baris. Tuhan tuh kayak apa? Enggak ada ilmu perang yang lain lagi Tuhan gitu ya. Kan itu semua isinya komplain. Bayangkan kalau 1 juta orang itu komplain sambil baris berbaris. Tambah dibilang orang Yeriko, kelar lah mereka udah nggak usah, mereka saling berantem sendiri itu di bawah. Jadi ingat ya, kadang kalau kamu menanti cara Tuhan bekerja, diam, tutup mulut, jangan banyak bicara, bikin malu Tuhan, tutup mulut. Nanti kamu dijadikan Tuhan itu lo kayak siapa ya istrinya Elizabeth, suaminya Elizabeth itu, Zakaria. Berdoa, minta tuh anak, Tuhan kirim anak, ketemu malaikat, gak percaya. Malaikat bilang kamu gak percaya, bisu. Kelar hidup kita, bisu. Jangan banyak ngomong, soalnya can you imagine kalau dia imam setahun sekali boleh masuk. Imam masuk situ tuh imam yang betul-betul seleksi. Terus dia keluar, kenapa? Ini gambaran sekolah minggu saya ya. Hey Mr. Zack, why? Terus akhirnya gak tahu tuh. Malaikat bilang istriku hamil. Kalau dia ngomong gitu, habis sejarah Tuhan. Enggak sih, kayaknya itu bukan Zakaria, itu Zaka Mercy itu kira-kira. Enggak deh Bu, Zakaria enggak gitu. Tapi Alkitab cuman bilang, dia enggak percaya. Makanya dibungkam sama malaikat. Kita ya kalau lihat pekerjaan Tuhan kan bingung-bingung. Hamba Tuhan ini banyak hal, papan catur kita itu kecil, punyanya Tuhan itu seluruh semesta. Tutup mulut, jangan banyak komplain. Kalau belum ngerti, beri aku ketenangan Tuhan. Karena caranya kerja Tuhan itu butuh proses. Kamu waktu ngomong itu melemahkan banyak orang loh. Saya seringkali bilang sama pengurus, kalau tanya apa sama saya, kebingungan kamu, ketidakmengertian kamu sama Pak Tommy. Jangan di belakang, kadang-kadang, gua mau nanya ya. Nanya sambil nyebar hoax gitu ya kira-kira. Nanya ya, kenapa ya kalau di gereja lain, kenapa ya? Nanya, itu bikin beberapa bayi-bayi rohani yang baru datang ini langsung terkapar, langsung overdosis mereka. Enggak masuk, kebanyakan itu bagi mereka. Mengerti maksud saya ya? Overdosis, bayi-bayi, bukan maksud apa-apa. Orang yang enggak ngerti itu langsung terkapar-kapar. Oh iya ya, gereja ini ya, aneh ya.
Saya mau tanya kayak waktu di Buaran, kenapa ya saldo itu tidak pernah diberitahu keuangan di gereja? Kenapa ya? Tanya sama hamba Tuhan. Kita itu bukan gereja kekayaan kebanyakan uang. Kita itu gereja kebanyakan pelayanan. Enggak. Banyak yang harus dikerjakan. Bukan kebanyakan uang. Kenapa? Itu bijaksananya ya. Untuk beberapa orang yang terlalu bayi. Tahu gereja punya 100 juta aja. Dia gak mau kasih persembahan. Ngerti maksud saya? Orang-orang greedy kayak gini. Waduh, di saldo 100 juta. Dia pikir itu uang dia. Langsung mikir, ya sudahlah ada uang, gak keluar uang saudara. Makanya itu semua gak diberitahu. Banyak hal kamu itu gak tahu. Ikutlah segala sesuatu itu seperti bukan kita itu tidak mau terbuka. Tutup mulut, uang dipegang sendiri. Enggak. Hamba Tuhan mati-matian mengencourage kalian beri persembahan. Lalu gak pernah bilang, wah lumayan ini W1M ini. Duitmu apa itu? Gitu ya. Kenapa mikir seperti itu? Itu uangnya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bagian kamu itu memberi. Bagian orang yang melayani yang lain, mengatur uang itu dengan takut akan Tuhan. Selesai. Ya makanya di dalam kemahakuasaan Tuhan tuh kita tahu kita tuh limit. Dan Tuhan tuh punya cara. Penarik anak itu bilang, tidak apa-apa lah, Kevin bilang sama si Edmund itu. Daripada nanti mereka berdosa, diam saja, tutup mulut. Dan Tuhan memberikan Yeriko pada saat mereka paling capek, lemah. Karena sudah baris berbaris 7 kali. Mereka membutuhkan spa, manicure, pedicure, pijat. Mereka tidak kepingin perang. Waktu kamu dan saya paling tidak berdaya, saya aminkan. Pada waktu kadang doa kita itu paling tidak berdaya. Tuhan memberikan. Pada waktu kita sangat lemah kondisi kita. Tuhan itu menghabiskan. Udah habis-habisan kamu ya. Udah bisa tolong dirimu ya. Cukup teriak saja. Tempat itu roboh. Tuhan berikan. He is a great God. Kita seringkali mengkompas Tuhan. Sehingga kita gak bisa menikmati tangan Musa diangkat. Gak bisa menikmati Yeriko. Kadang Tuhan perang kok lempar batu. Yosua pasal 10. Orang Amori kebanyakan, pasukan orang Israel gak cukup. Tuhan akhirnya ikut perang. Gak kirim malaikat, kirim batu. Buk, dilempari. Yang mati karena dilempari batu 4 kali lipat lebih banyak daripada perang lawan bangsa Israel. Kadang udah kecapean, gak dilempari batu. Nanti jadi gunung itu. Diapain? Apa itu? Yosua angkat tangan, matahari berhenti. That's it. Berani gak lihat kreatifnya Tuhan? Kita itu ada masalah, itu masalah paling besar adalah waktu kita melewati masalah, kita nggak ketemu Tuhan. Nah itu masalahnya. Sakit kanker, difitnah orang, dijatuhkan orang itu memang masalah. Tapi itu belum top the highest, masalah paling besar, udah mengalami masalah, lalu tidak melihat kekuasaan Tuhan. Nah itu masalah paling besar, itu yang masalah itu satu. Tapi bikin kita stres sampai enggak bisa tidur mau bunuh diri karena gitu. Itu murid-murid guncangkan Yesus yang tidur kan. Kena angin badai. Guru, kalimatnya apa? Kau tidak peduli ya kalau kita semua ini mati. Kalimatnya begitu ya. Ada angin ribut? Absolutely. Real. Perahunya mau tenggelam? Absolutely. Real, kelihatan. Mereka hampir mati? Yes. Tapi apakah Tuhan tidak peduli pada mereka? Tidak. Itu hoax. Bisa ngikuti maksud saya? Sering kali yang membuat hidup kita lebih susah, itu bukan masalahnya. Tapi apa? Boleh bantu kalimatnya apa? Sikap kita menyikapinya dan pikiran kita tentang Tuhan. 2 hal, saya pikir Tuhan apa, saya pikir di depan itu apa, kelar hidup kita. Enggak, dia bilang apa? Kau tidak peduli ya kalau kita semua mati. Langsung tuduhan, lebih Tuhan, ini loh Tuhan tolonglah kami. Kau tidak peduli, itu judgmental kan? Meragukan Tuhan, memberikan label, Tuhan tidak peduli. Seringkali kita gitu, kalau engkau maha kuasa, labelin Tuhan, ini, itu dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita, ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan.
Cobalah ibu-ibu kita baca terakhir penutup bagian ini, melihat kreativitas Allah dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan dan tidak memaksa Tuhan sesuai dengan kekuasaan kita. Kita baca Mazmur minggu depan sebelum kita mulai firman Tuhan, 10 menit. Jangan ada yang tidak datang ya, kecuali kamu sakit, mengantar orang sangat urgent. Jangan gak datang hanya karena takut atau gak suka diskusi. Please, kita sama-sama bertumbuh. Saya tahu beberapa orang masih baru ikut kok dimarah-marahin di sini. Coba kita buka bersama-sama bagian firman Tuhan. Ya, kita buka di dalam Mazmur. Mazmur Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal yang ke-33 ya. Kita baca sama-sama. Ibu Dina baca ayat yang menjorok keluar. Kita masuk ke dalam. Ibu Dina yang baca Mazmur 33 ayat 6 sampai 22. Ibu-ibu nanti baca di rumah saat teduh, temukan satu poin yang jadi berkat buat kamu. Nah itu kita sharing ya di dalam kelompok minggu depan ya. 10 menit saja pikirkan, aduh ayat ini saya dapat berkat di mana. Mari kita lihat kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan seperti apa. Mazmur 33 ayat 6 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Kita baca, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan mengagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik. Semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuasaan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepada. Bagus ya. Saya kenal Allah itu suaranya segala sesuatu jadi, nafasnya semua jadi. Tapi Tuhan, di tengah-tengah ada apa? Kami biasa punya raja. Kami biasa bergantung kepadaku kuda Tuhan. Kami punya raja loh, kami kuda. Lalu Tuhan bilang semua vanity, sia-sia. Lalu ditutup bawahnya apa? Pujian kepada Allah. Dibuka penghormatan kepada Allah. Di dalamnya ada trouble, masalah. Kami suka raja, kami suka powernya kuda, itu yang tolong kami. Tapi ditutup dengan penghormatan kepada Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Allah dan ditutup kemuliaan kembali untuk Allah. Masalah itu ditopang oleh Allah berkuasa dan ditutup oleh pengharapan di dalam Allah. Dia tidak akan kemana-mana. Ya, bagian pemazmur ini ya. Ibu-ibu nanti lihat di rumah, indah sekali pengaturannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kita tenang teduh, marilah kita berdoa, izinkan Tuhan kami menikmati kekuasaan-Mu di tengah-tengah ketidakberdayaan kami. Izinkan Tuhan kami melihat keperkasaan-Mu di tengah-tengah kelemahan kami.
Justru itu adalah panggung yang paling indah, paling mulia yang Tuhan pilih. Sehingga kekuasaannya bisa dilihat mata kita. Di dalam kelemahan kita justru aku menjadi kuat. Karena kita dengan tangan yang kosong kita terangkat kepada Tuhan. Dengan tangan yang kosong kita terangkat kepada Tuhan. Disitulah kita menerima kekuatan yang sejati. Sehingga gak boleh ada satu orang pun bisa sombong. Tidak mungkin dari kita itu bisa membanggakan diri. Pasti akan berbenturan dengan kekuasaan Tuhan. Dan hidup kita menjadi hidup yang dipermalukan. Dan tidak ada ketenangan. Kita tenang teduh, biarkan Tuhan berkarya. Sisa hidup kita yang sangat terbatas. Kekuatan kita juga pelan-pelan makin berkurang ya ibu-ibu ya. Waktu kita juga makin berkurang. Biarlah ada panggung sejarahnya Tuhan bersinar dalam hidup kita. Mari kita tenang teduh. Dengan hormat bolehkah saya minta kesediaan 2 orang ibu di dalam ruangan ini menutup kita dengan doa singkat saja, pendek saja, menjadi ucapan syukur dan komitmen kita. Ibu-ibu, kita sudah dengar firman Tuhan, adakah 2 orang yang boleh tergerak menutup kita dalam doa? Mari kita berdoa. Jangan saling menunggu, mari kita berdoa. 2 orang ibu menutup firman Tuhan dengan doa singkat. Ya Tuhan. Benar Tuhan. Tuhan, Itulah biarlah setiap kerinduan ibu kami, yang ya di tempat Bapa. ini boleh pulang dengan sukacita di dalam kasih-Mu karena firman-Mu yang begitu indah. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Bisakah 1 orang ibu lagi? Ya Tuhan. Ya atas Tuhan. hidup kami. Benar Tuhan. Tolonglah kami untuk Tinggikan, diagungkan, dan memberi setiap diri kami saleh-saleh dikuasai Tuhan oleh Tuhan. menaikkannya. sehingga kami berjalan di dalam pimpinan kuasa-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di dalam surga, ribuan tahun yang lalu semua saleh-saleh Tuhan sepanjang sejarah dan abad menaikkan pujian dan mengagungkan bahwa Engkau Allah berkuasa dan perkasa. Dengan tangan kanan-Mu yang kuat, Engkau membawa bangsa Israel keluar. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau memelihara mereka, sekalipun mereka mendukakan Engkau berkali-kali. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau membangkitkan hamba-hamba Tuhan dan saleh-saleh Tuhan dalam sejarah. Mereka orang-orang yang mungkin lemah secara fisik, lemah secara kekuatan, tetapi hidup mereka memberikan dampak yang begitu besar karena mereka ada di dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan. Kami ini bukan siapa-siapa, tapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar. Kami kaum wanita, seorang ibu, seorang istri, seorang hamba di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan dalam rutinitas hidup kami, mata kami celik, iman kami peka, ada tangan Tuhan yang ajaib. Beri kami kepekaan Tuhan untuk punya hati yang mengucap syukur dan memuji-muji Engkau di dalam seluruh detil hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, jikalau ada di antara kami yang letih lesu berbeban berat Tuhan, hiburkanlah, berikanlah kelegaan Tuhan. Engkau yang berjanji bahwa jika kami menanti-nantikan Engkau, Tuhan hadir memberikan diri-Mu. Jikalau ada di antara kami bergumul dengan segala kepahitan, kemarahan, ketidaksabaran Tuhan, kebingungan, bahkan kekecewaan, Tuhan Engkaulah yang memulihkan kami. Engkaulah yang menuntun kami, Engkaulah gembala yang baik, dan kami mengaminkan Allahku Allah yang perkasa. Allahku Allah yang berkuasa dan berkuasa mengubahkan hatiku. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami memuji Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kami.
Amin. Ibu-ibu masih ada 5 menit, bolehkah mungkin ada respon, ada sharing 5 menit ya sampai kita jam 12 kurang 15 atau pertanyaan, silahkan. Iya ibu, boleh nama lalu pertanyaan. Benar? Kemarin di penjelasan Pak Pendeta Tommy Iya. yang mengenai penasihat ajaib, Pak Tommy kan menjelaskan kalau kita berdoa jangan seperti nyuruh-nyuruh Tuhan gitu. Benar. Misalnya ingin itu, ingin keluarganya atau apa-apa. Terus Ibu Mercy juga sekarang menjelaskan Almighty God. Nah, di dalam firman Tuhan kan juga dinyatakan apa saja yang kamu inginkan sampaikanlah di dalam doa. Padahal maksud kita bukan untuk mengatur-ngatur Tuhan gitu, Bu. Itu Iya, jadinya iya. cara doanya yang seperti apa gitu. Padahal kan kita punya rencana, boleh nggak Tuhan begini, begitu, boleh nggak nanti ke depan begini. Tapi menurut Pak Tommy itu seperti ngatur Tuhan, bukannya menjadikan Tuhan penasihat yang ajaib, tapi kita malah jadi penasehatnya Tuhan gitu. Iya. Dan betul. itu salah berdoa. Jadi yang seperti contohnya realitasnya seperti apa sih Bu? Contoh Iya, ini sederhananya. pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Ibu, untuk hal-hal demikian, limitnya di mana ya? Gitu kan Tuhan bilang pakai ayat apa saja yang kamu minta, ya Tuhan akan memberikannya memang. Tetapi memang Bu, beberapa ayat-ayat yang dikutip itu ayat-ayat yang memang dipaksa keluar dari konteksnya. Misalnya apa saja yang kamu minta dalam namaku maka Bapa akan memberikan. Itu kan di Yohanes 15. Tetapi itu main kalimatnya di atas adalah jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku diam di dalam kamu gitu. Jadi gini, kalau kita Tuhan tinggal di dalam kita dan kita itu cinta firman Tuhan, itu nampak nyata dalam doa kita. Bukan berarti nggak boleh minta. Orang di reform itu bisa ekstrim, nggak kepingin doa, terserah Tuhan lah karena Tuhan berkuasa, suka-suka Tuhan lah, hatinya jadi jauh dari Tuhan. Jadi nggak apa-apa ibu berdoa, tetap ibu minta, tetapi Alkitab juga bilang kan, doa orang benar, besar kuasanya. Tapi di otak kita besar kuasanya doang, ya kan? Tapi kita nggak ingat bahwa yang besar kuasanya itu kalau orang itu benar. Posisinya benar di hadapan Tuhan. Motivasinya benar di hadapan Tuhan. Ya, spiritnya benar, dia minta untuk tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Itu Kain bawa persembahan, Habel bawa persembahan, dua-duanya bagus, gak sana busuk-busuk bukan. Semuanya kasih persembahan, kemarin saya khotbah itu soalnya. Kasih persembahan, Tuhan bilang, Tuhan melihat hatinya. Sama-sama bagus, Kain itu bagus, yang paling baik, yang terbaik yang bisa dia berikan. Semuanya gak kelihatan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan lihat posisinya itu tidak benar. Karena yang satu hatinya bengkok dan tidak dengan iman. Makanya Ibrani 11 bilang apa? Kain ditolak karena persembahannya tidak dengan iman. Kita berdoa itu ibadah. Berdoa kita tuh dengan iman kepada Kristus yang mati menebus dosa kita. Dengan iman kita boleh minta, tapi kita tahu doa kita itu dengan iman Tuhan jawab apa saja. Saya tidak akan mundur datang padamu Tuhan. Saya besok berdoa lagi. Dan doa kita kalau dengan iman memang saudara tidak boleh manipulasi Tuhan sih Bu. Kadang-kadang demi iman itu kita manipulasi Tuhan. Makanya Tuhan bilang udah gak benar hati kamu itu. Udah gak benar. Gak mungkin lah kuasamu besar. Nah Ibu saya sedikit ya belajar. Kan saya ada seri doa Bapa Kami di pemuda. Setiap saya persiapkan khotbah saya merasakan terima kasih Tuhan gara-gara siapin ini gua self study lagi. Saya di-refresh dan diperbaharui. Itu pola doa Bapa Kami itu sudah paling the best ya. Berdoa Bapa Kami di dalam sorga, doanya kepada Bapa, jangan Yesus. Jangan tanya sama saya Bu, kenapa enggak boleh? Bukan masalah boleh enggak boleh. Orang nanya, Tuhan kalau kami berdoa doanya gimana? Langsung Yesus bilang, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Jadi kita ngikut Yesus. Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Selesai, berikanlah kami pada hari ini
Kita kalau berdoa itu kayak apa sih datang sama Tuhan? Itu pattern doa Bapa kami paling indah. Kamu datang itu inget toh Tuhan dulu. Jangan daftar belanjaanmu itu loh kamu bawa sama Tuhan. Ingat kamu itu inget Tuhan itu apa? Kita bisa mati gaya loh. Tuhan, sudah langsung kepingin cepet aja. Tolonglah Tuhan, itu ya si A itu yang deket-deket suamiku itu hempaskanlah dia Tuhan gitu ya. Sudah Tuhan, anakku sudah. Situ aja Bu. Doa Bapak kami itu paling indah. Kamu kalau datang sama Tuhan tenang dulu. Kamu sebut dia siapa? Bapa. Kamu inget dia siapa? Engkau itu Tuhan apa ya? Nggak, apa Tuhan? Ya enggak tahu aku, pokoknya Tuhan. Apa? Kamu memuji Tuhan karena apa? Karena dia kudus, karena dia baik. Tuhan aku kalau berdoa jadilah kehendak-Mu ya. Ya sudah selesai, gak apa-apa ibu minta. Masalah makan aja boleh minta kok sama Tuhan. Makan itu loh setiap hari boleh minta. Ya gak apa-apa kita minta lainnya gak apa-apa, Tuhan gak alergi. Mintalah semua lalu ditutup dengan apa? Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gitu. Maksudnya Pak Tommy gitu. Jadi kita makin belajar firman Tuhan, kita itu makin Pak Tommy jelaskan itu in certain aspect. Kan karena temanya counselor ya. Lu jangan guruin Tuhan, gitu-gitu. Maksudnya ke situ, ke arah situ. Belajarlah. Nah, begitu. Makanya Bapak-ibu ya, kita tuh kalau berdoa perlu persiapan loh. Aduh, saya bilang sama pemuda itu, kadang-kadang mereka, tadi sudah doa belum ya? Jangankan mereka, kita juga. Karena doa bagi kita itu receh. Ya sudah doa lagi lah, doa lagi. Daripada nanti belum berdoa, doa lagi. Doa itu enggak ada kita mau berhenti untuk memikirkan Tuhan. Sudah langsung memikirkan keinginan kita sendiri. Nah doa Bapak kami itu baik. Gak apa-apa Ibu, Ibu boleh berdoa. Tetapi selalu di dalam doa itu yang punya kekuasaan bukan saya. Yang punya kemuliaan bukan saya. Di bumi dan di sorga. Yang di bumi harus naik ke sorga. Bukan yang di sorga dipelorot di bumi. Ya. Sini yang naik ke atas. Mirip Tuhan, bukan mirip Han. Enggak jawab saya. Bisa jawab ya Bu? It's okay. Ya, satu lagi ada respon. Ada lagi terpikir sesuatu saudara pernah mengalami? Ibu Ungki, ada kamu sharing sesuatu? Miss you much. Oh Ibu, oke. Silakan Bu Mas Lina. Kadang-kadang pergumulan hebat itu di dalam keluarga itu seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu Allah yang berkasa, yang berkuasa. Yang ada di pikiran kita adalah kita yang benar. Tidak kita biarkan Tuhan itu bekerja saat pergumulan itu datang. Nah itu yang membuat kita semakin terpuruk. Iya. Nah melalui beberapa persekutuan wanita yang saya ikuti, saya makin melihat bahwa seperti yang Ibu Mercy bilang, Tuhan kita tempatkan di atas, bukan Tuhan turun ke bawah. Saya sekarang tuh belajar untuk memandang Tuhan dengan segala pergumulan, masalah, sukacita, apapun itu yang terjadi dalam hidup saya, melihat untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja. Terima kasih ya Bu untuk sharingnya. Tuhan memberkati setiap kita ibu-ibu. Terpujilah nama Tuhan. Kita sharing selesai ya. Silakan tadi Ibu Anita. Thank you so much ibu-ibu. Biasakanlah persekutuan kita yang kecil itu saudara. Jangan cuma terima seperti laut mati yang semua numpuk di satu tempat tidak mengalir. Belajarlah kita punya waktu sharing ya. Saya minta pada pengurus mulai minggu-minggu depan, mulai tahun depan setiap kali dengar firman Tuhan minim ada 2 orang dari kita respon setelah dengar firman Tuhan. Bukan untuk menaik-naikkan hamba Tuhan, bukan. Saya belajar apa dari situ. Ya, Tuhan memberkati kita. Silakan Bu Anita.